serta di dalam membawa lari istri saya. Begitu pula masyarakat Pati yang merasa pernah dilakukan oleh tersangka menjadi korban untuk melaporkan langsung kepada kepolisian terkait, dan untuk data pelengkap bahwa laporan saya benar-benar sebuah peristiwa pidana, untuk kembali memeriksa IWW dengan kurir-kurirnya, yaitu Istianah Merdekawati, Sri Mulyani, Bekti, Rosmini, Tatik, Endang, dan orang-orang yang bisa digolongkan tersangka di dalam peristiwa lanjutan. Laporan tambahan untuk menindaklanjuti laporan polisi lidik di Polres Pati untuk diinkuisisi atau disinkronisasi dengan Polsek Tempuran Magelang, yaitu tentang keterlibatan Mamoh atau Muhammad yang mengambil peran serta di dalam terlibat langsung mengupayakan membawa lari IWW agar kabur dari rumah setelah menipu, merampok, merekayasa dan membawa kabur surat-surat berharga dan aset korban. Kerugian ditaksir sekitar 470 juta, mencapai 1.250 miliar rupiah. Dan untuk mengungkap kasus ini perlu dimintai keterangan adalah Tomo atau Sri Tomo, dukun cabul di Tambak Romo. Ini tempat pertama kali transit pertama yang menampung tersangka setelah lari dari rumah yang dibawa kabur oleh Bambang Permadi. Ini jelas sekali pelaku kejahatan ini adalah sindikat mafia besar yang bisa mengungkap hanyalah penegak hukum secara promoter sejak Selasa 4 Desember 2012 itu, ditambah dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dugaan adalah mengarah kepada HLD yang dilakukan oleh DI. Ini semua saya sampaikan untuk menjadi perhatian bahwa beban pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Tambak Romo atas beberapa hal, diantaranya ada kebakaran kantor dinas harus ditinjau ulang, itu ada upaya menghilangkan barang bukti. Dan soal kebakaran kantor dinas itu tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat harus curiga dan kembali mengungkap apa yang terjadi dan indikasi apa adanya maladministrasi atau bukti lainnya, pemalsuan kwitansi maupun pengalian anggaran yang diduga adalah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo waktu itu adalah Muhammad Sutopo maupun Jayu Setianto terkait uang ketip atau setoran atau suap dan pungutan liar yang merajalela pada 2010-2020. Harusnya pemerintah atau yang berkewajiban dapat dievaluasi, dikoreksi, dipertanggungjawabkan secara kedinasan, di mana Dinas Pendidikan Tambak Romo harus bisa mempertanggungjawabkan secara kalkulasi kerugian atas aksiden 2 kali kebakaran kantor dinas itu adalah suatu yang mencurigakan. Seolah-olah ada unsur kesengajaan. Selain itu juga untuk melihat sisi-sisi lain atau unsur-unsur lainnya di dalam pidana, maka saya melihat dan ingin menjelaskan bahwa kenapa sampai saya dilarang untuk menemui saudari IWW oleh Supawatin. Ini silahkan Supawatin kepala sekolah untuk ditanyai. Ya, katanya kalau ketemu anak-anak saya akan digebuki dan sebagainya oleh demenannya atau gendaannya IWW. Yang kedua, IWW harus memperjelas atau menjelaskan terkait persekusi yang dilakukan di Mojolawaran Gabus, siapa pelakunya, siapa bertanggung jawab, dan siapa yang membawa kabur. Sehingga sampai sekarang ini Polres Pati belum bisa menetapkan siapa tersangkanya. Terkait dengan dugaan laporan saya pada 277 KUH pidana yang dilakukan oleh para pihak atau pihak-pihak kepada korban, bahwa korban adalah jelas saudara Solehuladi yang tidak jelas atau dibuat tidak jelas. Klarifikasinya adalah konspirasi besar ini ada yang membackingi hilangnya istri saya dan anak saya dengan penguasaan terhadap mereka yang intinya dari oknum-oknum tertentu atau desa maupun pihak luar yang patut untuk diduga keterlibatannya dalam penculikan, perampasan yang nyata-nyata terjadi yang berdampak kami kehilangan akses. Maka kalau perkara ini dibongkar dan diusut tuntas, bisa jadi tersangkanya sangat banyak baik di dalam desa maupun di luar desa. Maka rujukan penuh
kita sampaikan juga kepada Kepala Desa Karangonang terkait adanya mengizinkan perceraian maupun perpindahan penduduk sehingga alasan tidak tentu ini, dan keterangan dari RT, SB dan membantu kejahatan ini juga diduga terus terlibat di dalam memfasilitasi serangkaian kejahatan konspirasi yang dilakukan oleh Saudari WW. Juga keterlibatan Ketua RT, SJ, RT 4 RW 1 yang tertutup di dalam memberi keterangan kasus ini. Selanjutnya korban, yaitu saya mohon agar peristiwa ini diungkap. Peristiwa ini diusut tuntas, siapa saja dalang otak pelakunya dan eksekutornya harus diungkap dan ditangkap. Terkait keterlibatan Mamo alias Muhammad yang juga terlibat di dalam mengeksekusi dan membawa lari istri pelapor korban ini, adanya putusan gugat cerai ini makin tidak jelas motifnya, yaitu jelas motif akan diceraikan. Mohon agar PPA Pati untuk membantu menyelamatkan keselamatan anak saya atas nama Hilda Fitri Adismayanti agar dapat perlakuan perlindungan hukum, agar dapat diamankan di rumah sosial di dalam rangka penyelesaian kasus IWW tersebut yang melakukan persekusi asusila berganti-ganti pasangan mesum, agar kami dan lembaga bersama-sama dapat mengunjungi korban agar orang tuanya yang tunasusila atau menderita cacat sosial, cacat moral ini bisa diperkarakan pidana, dan kejahatan pidananya ini sindikasi, termasuk keterlibatan Sunarto, Supawatin, Dahlan Istanto, dan Sudarmadi berikut dengan Jaswadi dan Rusmini. Ini sudah kita sampaikan semua juga bahwa demi keamanan investigasi dan kelar jalan penelitian agar dilakukan melalui satu pintu Tipidum berkoordinasi dengan Tipikor di Tipikor di Polres Pati maupun Reskrim khusus ya, untuk meneliti kejahatan yang dilakukan oknum-oknum pegawai di Dinas Pendidikan Tambak Romo atas nama yang saya sebutkan tadi, Jaswadi, Sudiatna, Dahlan Istanto, Sunarto, Supawatin, Rusmini, Muhammad Sutopo, Sudarmadi, Sukawati, dan tentunya Jayus Setianto. Semua ini jelas dugaan kuat adalah adanya skandal masif, skandal besar antara mereka yang disebutkan oleh IWW, yaitu konspirasi bantal berguling, Bambang Permadi, Bambang berguling-guling. Ini laporan saya lanjutkan, saya sampaikan sampai dengan kasus ini dibuka lebar-lebar oleh Mabes Polri, karena ada ketidakberesan sistem yang harus dibenahi di dinas maupun di kepolisian Polres Pati terkait dengan penindakan hukum terhadap penegak hukum yang melenceng. Dia tidak akan merubah sifatnya, tabiatnya jika tidak mendapatkan sanksi. Tercemin lagi di dalam permasalahan ini, kami memohon pihak-pihak bahwa saya ini betul-betul adalah korban persekusi, penculikan, perampasan, dan persekusi yang dilakukan oleh Bambang Permadi CS, oknum anggota Polres Pati, dan kroni-kroninya yang terjadi pada bulan 11 2011 jam 22 malam, di mana perilaku dengan ini telah melakukan penganiayaan kepada korban dan menculik, membawa kabur anak dan istri korban. Lalu laporan ini tidak ditindaklanjuti atau tidak bisa diusut tuntas tanpa eksekutor, dalang, serta motifnya. Selanjutnya bahwa BBPM telah lari membawa kabur istri dan anak korban selama sampai sekarang 10 tahun. Berjalan sudah dilaporkan kepada pihak terkait mulai dari Mabes Polri, Polda maupun Polres, namun sampai dengan sekarang belum mendapatkan tindakan atau penanganan yang objektif atau penanganan sebagaimana mestinya sesuai dengan koridor promoter. Bahwa laporan-laporan kami lengkap sudah kami sampaikan kepada Polres Pati, ya, dilimpahkan, tembuskan ke Mabes Polri bahkan Polda karena merasa pengabaian di setingkat Polsek maupun Polres. Demikian laporan saya terkait dengan oknum anggota Polsek Tambak Romo yang menolak laporan juga diantaranya.
oknum anggota Polsek Tambak Romo yang menerima laporan dan menolak laporan, namanya Karsono, ini diduga kuat melakukan penolakan laporan dan melakukan intimidasi kepada pelapor. Ini juga minta untuk ditanyai peran keterlibatannya di dalam membantu kejahatan. Maka kepada unit 1 Reskrim Polres Pati terkait dengan laporan dugaan orang membuat status seseorang tidak tentu, tidak jelas ini yang dilakukan oleh para pihak untuk kembali diungkap siapa saja otak dadalangnya, dan saya menunggu kepastian hukum. Ini kuncinya adalah upaya penyelesaian. Jadi harus ada aturan-aturan di mana kejadian tersebut harus diteliti sesuai dengan berdasarkan persangkaannya, yaitu adanya pengakuan atau terperiksa tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan satu pihak, sehingga satu pihak yang melapor itu tidak seperti orang sudah jatuh ketimpa tangga. Cuma tuntutan bukan pelanggaran. Sedang tidak memindahkan pengadilan ke sini, dievaluasi dan dibicarakan secara keluarga. Adanya praktek tirani dan etika tidak baik aparat penegak hukum ini juga harus diabaikan. Apakah benar membodohi masyarakat, membohongi masyarakat, menindas masyarakat, dan melakukan trik atau taktik strategi yang intinya untuk menjebak daripada masyarakat. Itu yang saya sampaikan kepada para pihak. Jika ada pertanyaan yang diperlukan, silakan nanti menghubungi dan kita mulai diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.